Pemirsa, Dinas Sumber Air DKI Jakarta buka suara terkait tanggul beton perairan di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Hal itu buntut dari terganggunya aktivitas nelayan untuk mencari ikan. Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2-3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Namun kini keberadaannya justru menghambat para nelayan yang harus menempuh waktu lebih lama dan memutar lebih jauh untuk ke tengah laut. Cuman sekarang ya agak terganggu sedikit lah, karena akses jalannya tuh nggak bisa kalau ini kan jalan pintas, ini kan harus melewatin beton dulu sana. Oh, beloknya tuh jauh lagi gitu. Oke. Berarti dari jarak membutuhkan minyak banyak gitu untuk ini sampai ke tempat tujuan. Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta Ciko buka suara terkait pagar beton. Ia menyatakan tanggul beton itu bukan bagian dari proyek tanggul raksasa nasional Integrated Coastal Development atau NCICD yang berfungsi penahan banjirop yang menjadi proyek bersama pemerintah pusat. Para nelayan berharap peran pemerintah agar tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polemik jembatan akses di Karawang, Jawa Barat menjadi sorotan warga. Pasalnya, jembatan yang setiap hari dilintasi truk bertonnase besar dituding tidak berizin dan menyebabkan kerusakan jalan sekitar. Pemirsa, seperti inilah kondisi jembatan akses di wilayah Karawang, Jawa Barat setiap hari. Jembatan dilintasi truk-truk bertonnase besar yang memicu keluhan warga. Jalan di sekitar pun rusak parah dan membahayakan pengendara. Di tengah polemik, legalitas pembangunan jembatan juga dipertanyakan. Namun pihak terkait membantah dan juga menunjukkan sejumlah dokumen pendukung sebagai bukti izin. Persoalan ini masih terus bergulir, masyarakat berharap polemik ini segera tuntas demi keamanan dan juga kenyamanan bersama. Jalan rusak, parah, kebul dan getaran, dan untuk masalah jembatan itu belum diduga belum mempunyai izin resmi, ya harusnya ada tindakan dari pemerintah. Saya serahkan ke pemerintah biar clear. Yang pertama, sesuai dengan tujuan kami klarifikasi bahwa kami memiliki dokumen-dokumen tersebut. Lalu yang kedua, dokumen-dokumen tersebut diverifikasi, yaitu dokumen yang diterbitkan oleh BBWS. Pemirsa, puluhan siswa terjebak saat atap SMKN 1 Cilengsi ambruk di Bogor, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Para siswa sempat terjebak dan tertindih reruntuhan bangunan meski tak menelan korban jiwa. Namun lebih dari 30 siswa harus dilarikan ke rumah sakit. Ada 3 ruang kelas dan aula yang atapnya ambruk di lantai 2 sekolah ini. Usai peristiwa itu, polisi dan tim SAR langsung melokalisir area gedung. Petugas juga berupaya mengevakuasi barang dan tas milik siswa yang tertimbun reruntuhan kelas. Ruang kelas, ada 3 ruang kelas, kemudian 1 aula. Nah, proses tadi itu informasinya dari pelajar yang di atas, mereka ketika sedang kegiatan belajar mengajar terdengar suara retakan. Akibat kejadian ini, kegiatan siswa langsung dibubarkan. Sementara siswa yang masih ditangani tim medis rumah sakit tersisa 17 orang dengan kondisi luka ringan. Dari Kabupaten Bogor, Cahya Supriyatna melaporkan.
Pemirsa, kepergok setelah beraksi seorang pelaku curanmor di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diamuk warga. Pelaku mengaku mencuri demi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Pasca insiden pembunuhan ayah tiri di Bangkalan, Jawa Timur, salah satu pelaku akhirnya berhasil dibekuk polisi. Motif pelaku adalah dendam usai ibunya dinikahi oleh korban. Berapa orang lu? Seorang pelaku curanmor menjadi bulan-bulanan warga usai kepergok saat berusaha mengambil 2 motor dan akan mengambil motor ketiga di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Saat pelaku ditangkap, warga juga mengamankan kunci letter T yang digunakan untuk merusak kunci motor. Korban mengetahui menjadi korban pencurian usai dirinya saat itu dibangunkan penghuni kontrakan lainnya. Selain motor aib, gembok gerbang turut dirusak pelaku. Tak berselang lama pelaku tertangkap saat warga melihat ada 2 motor hasil curian yang terparkir mencurigakan tak jauh dari lokasi. Saat dicari warga, pelaku ketahuan bersembunyi di bawah tangga kontrakan. Ini warga telah menyerahkan pelaku dan barang bukti ke Polsek Cikarang Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Unit Opsnal Satreskrim Polres Bangkalan akhirnya berhasil membekuk tersangka KU, salah satu pelaku pembunuhan terhadap seorang pria yang merupakan bapak tirinya. Ia ditangkap setelah sempat bersembunyi di salah satu desa di Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan. Kepada petugas, ia mengakui semua perbuatannya tanpa rasa penyesalan. Ia tega menghabisi nyawa ayah tirinya di depan ibu kandung hingga menyuruh adiknya membantu mengeksekusi dengan celurit yang sudah disiapkan. Pelaku yang merupakan anak tiri korban menyimpan dendam karena merasa hidup tak terurus setelah ibunya dinikahi korban sekitar 5 tahun lalu. Satu pelaku lainnya berinisial RO yang tak lain adalah adik tersangka masih dalam proses pengejaran polisi. Tersangka kini terancam hukuman penjara 20 tahun hingga pidana mati. Diamankan di salah satu di desa Kokop. Yang bersangkutan merupakan anak tiri dari korban atau anak dari istri korban. Dan motifnya apa? Motif dari si pelaku ini karena merasa kesal ibunya menikah dengan korban. Jadi pelaku ini tinggal bersama adik-adiknya tanpa orang tua. Orang tua ayahnya kerja di Ambon, sedangkan ibunya ini menikah dengan korban. Sebelumnya warga digegerkan dengan aksi penganiayaan dengan senjata tajam yang berujung hilangnya nyawa di Jalan Raya Macaje, Tanjung Bumi, Bangkalan pada Senin petang. Warga yang berdatangan ke lokasi menyaksikan korban berinisial MU yang sudah tergeletak tak bernyawa, dipeluk istrinya yang hanya bisa menangis memeluk tubuh korban. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.